Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Silvi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai persyaratan klaim uang duka bagi pensiunan PNS dan berapa nominal yang diterima oleh ahli waris. Karena hal ini sering muncul pertanyaan di kolom komentar ya. Oke, sebelum saya membahasnya, bagi yang belum subscribe, terlebih dahulu bisa untuk klik subscribe serta aktifkan loncengnya ya, agar dapat selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel YouTube ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Cari tahu dulu yuk apa saja persyaratan klaim uang duka wafat dan berapa sih nominal yang diterima oleh ahli waris. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengertian dari uang duka wafat. Pengertian uang duka wafat adalah manfaat yang diberikan untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan oleh penerima pensiun yang wafat dan hak tersebut disalurkan kepada ahli waris. Untuk nominal yang diterima oleh ahli waris itu adalah sebesar 3 kali gaji bapak atau ibu pensiunan. Oke, untuk persyaratan pengajuan klaim uang duka wafat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa mengisi dan melengkapi formulir permintaan pembayaran. Nah, untuk FPP ini bisa kita dapatkan melalui kantor cabang Taspen terdekat ataupun bisa download formulirnya melalui website tos.taspen.co.id. Untuk cara downloadnya serta klaim secara online-nya nanti akan saya bahas ya. Jangan skip videonya agar tidak tertinggal. Kemudian persyaratan yang kedua, melampirkan fotokopi akta kematian yang diterbitkan oleh Dukcapil. Nah, apabila ada keluarga pensiun PNS wafat, sebaiknya segera urus akta kematiannya ya, agar segera terbit dan bisa segera untuk diklaimkan uang duka dan pengurusannya. Oke, syarat yang ketiga yaitu melampirkan fotokopi surat nikah atau isbat nikah yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau KUA atau Dukcapil. Ini tidak wajib ya. Karena apa? Karena ada peserta yang janda atau duda dan tidak memiliki surat-surat seperti ini. Jadi ini diklaimkan opsional ya klaimnya. Kemudian persyaratan yang keempat, melampirkan fotokopi surat keputusan pensiun atau SK pensiun. Ini wajib ya. Kemudian syarat yang kelima, melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk bagi pemohon. Bagi yang akan mengklaimkan atau ahli warisnya harus lampirkan fotokopi KTP. Kemudian syarat yang keenam, melampirkan fotokopi buku rekening pemohon. Nah, selain buku rekening peserta yang wafat itu, sebagai ahli waris kita juga harus melampirkan buku rekening kita karena nanti uang duka bisa diterima oleh ahli waris ya. Oke, jika setelah persyaratan ini terpenuhi, barulah kita serahkan ke kantor cabang Taspen terdekat apabila kita klaimkan secara offline. Kita bisa juga klaimkan secara online melalui website tos.taspen.co.id. Nah, begini caranya. Langsung saja kita masuk pada websitenya ya, pada Google Chrome kita klik
TOS Taspen. Nah, kita pilih yang Taspen Online Service ini atau masuk ke website tos.taspen.co.id. Langsung saja kita masuk pada websitenya. Pada halaman beranda ini kita pilih yang klaim online. Nah, di sini ada pilihan jenis pengajuan dan persyaratan klaim. Saran saya sebaiknya sebelum ke proses klaim secara online ini, apabila memilih klaim secara online, sebaiknya penuhi terlebih dahulu syarat-syarat yang tadi ya, agar lancar online-nya. Kemudian status kepesertaan yang mengalami kejadian. Statusnya adalah seorang pensiunan, maka pilih yang pensiunan. Nah, ada pertanyaan lagi nih, apa hubungan Anda dengan yang mengalami kejadian? Nah, apabila yang mengalami kejadian suami atau istri, maka pilih yang suami atau istri. Apabila diri sendiri ini nggak mungkin ya, karena uang duka. Bisa anak kandung, atau kalau suami istri tidak ada, anak kandung tidak ada, orang tua kandung juga tidak ada, maka kita bisa pilih dengan ahli waris lainnya. Ahli waris lainnya ini bisa saudaranya atau bisa orang yang dipercaya dan keluarga yang lainnya ya. Oke, saya pilih yang ahli waris lainnya ini. Kemudian di sini muncul pilih jenis klaim yang diajukan. Kita pilih yang untuk klaim duka wafat bagi penerima pensiun meninggal dunia. Klaim dapat dilakukan oleh ahli waris apabila pensiun meninggal dunia. Kita pilih jenis klaim yang ini ya. Oke. Nah, untuk yang saya maksud formulir persyaratan tadi, ada FPP dan lain-lain, itu kita downloadnya di sini ya. Dan isinya apa sih? Isinya adalah seperti ini, berupa formulir permintaan pembayaran FPP ini kita isi. Kemudian ada surat keterangan penguburan. Nah, ini surat keterangan penguburan ini kita serahkan ke kepala desa atau lurah tempat peserta yang wafat itu tinggal ya. Ini diisi dan ditandatangani oleh kepala desa atau lurah. Kemudian surat keterangan kuasa ahli waris. Nah, ada surat keterangan kuasa ahli warisnya ini kita isi juga, dilampirkan dengan pas foto. Apabila ahli warisnya lebih dari satu, sebutkan semuanya di sini ya. Untuk formatnya bisa kita download tadi dan isinya adalah ini ya. Nah, saya jelaskan untuk formulir permintaan pembayaran atau FPP ini, cara mengisinya adalah centang yang untuk klaim pensiun ya. Pemohon atau peserta ini kita tuliskan dengan nama kita sebagai pemohon. Kemudian yang mengalami kejadian ini adalah data yang meninggal tadi, yang wafat tadi ya. Peserta pensiun yang wafat tadi. Ada nama, lahir, tanggal kejadian ini tanggal wafat. Kemudian kantor bayar pensiun. Nah, selama beliau menerima gaji pensiun itu melalui kantor pos ataupun bank apa. Jika melalui bank, sebutkan di sini ya. Bank beserta nomor rekening peserta pensiun tadi. Kemudian ada informasi lainnya. Ada nomor taspen apabila penerima pensiun rangkap ini tidak perlu diisi. Dan yang kita isi adalah pernyataan kuasa karena kita adalah sebagai ahli waris.
Nah, dengan ini saya menyatakan nama kita memberi kuasa dengan hak substansi kepada PT Taspen untuk mendebit rekening saya di nomor ini untuk mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran uang pensiun yang bukan merupakan hak saya, atau ya ini kita isi juga sampai tanda tangan pemohon. Kemudian untuk surat keterangan penguburan ini bisa diserahkan ke kantor kepala desa saja ya. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke website ya. Setelah kita melengkapi persyaratan tadi yang mengisi baik FPP yang kita isi sendiri maupun FPP yang diisi oleh kelurahan. Nah, kita harus melengkapi persyaratan ini untuk kita upload ya. FPP ini wajib harus ada. Kemudian identitas diri atau KTP pemohon, KTP kita sebagai ahli waris yang mengurusnya ini bersifat opsional. Tapi saran saya lebih baik upload saja ya, untuk mengetahui bahwa kita benar-benar ahli warisnya. Kemudian buku rekening kita, buku rekening pemohon ini. Selanjutnya ada akta kematian yang diterbitkan oleh Dukcapil. Nah, kemudian ada surat nikah, isbat nikah yang dilegalisir oleh lurah, kepala desa, KUA, Dukcapil ini bersifat opsional. Artinya boleh diupload atau boleh tidak diupload. Karena apa? Surat nikah ini tidak wajib. Tidak semua peserta yang akan kita klaimkan uang duka itu masih memiliki suami atau istri. Bisa jadi mereka sudah janda atau duda. Jadi untuk surat nikah ini bersifat opsional. Kemudian syarat upload yang keenam, surat keputusan pensiun. Untuk surat keputusan pensiun ini wajib ya, jelas. Karena sebagai seorang PNS. Kemudian yang ketujuh, fotokopi bintang jasa bagi penerima pensiun TNI atau Polri. Nah, ini khusus untuk TNI atau Polri dan juga bersifat opsional. Kemudian yang ke-8, surat keterangan perwalian bagi anak berusia di bawah 18 tahun. Nah, apabila masih memiliki anak di bawah 18 tahun dan mengklaimkan klaim uang duka orang tuanya, harus melampirkan surat keterangan perwalian, tapi di sini bersifat wajib. Jadi sebaiknya cantumkan juga ya. Kemudian yang ke-9, formulir surat keterangan penguburan yang sudah saya jelaskan tadi ya, formulirnya diupload di sini. Kemudian yang ke-10, surat keterangan ahli waris dari lurah atau kepala desa. Yang tadi ya, satu set dengan formulir tadi. Kemudian yang ke-11, dokumen pendukung lainnya bersifat opsional. Oke, setelah kita lengkapi semua ini, kemudian pilih selanjutnya. Nah, di sini ada cek data peserta Taspen. Masukkan nomor Taspen atau NIP atau nomor KPE peserta, masukkan di sini ya. Kemudian klik selanjutnya dan berkas-berkas yang tadi kita upload. Jadi berkas yang tadi itu kita harus menyiapkan berupa file scan dengan ukuran di bawah 2 MB agar bisa untuk diupload pada website ini ya. Kemudian setelah kita upload semuanya, barulah klik klaim hingga muncul nomor kode klaimnya. Kemudian jika kita sudah selesai klaim, nanti akan kita cek lacak
pengajuan online ini ya. Kita lacak pengajuan klaim kita tadi apakah sudah terproses ataukah masih belum memenuhi syarat untuk klaim. Kode tiketnya kita masukkan dan password yang kita buat tadi kita masukkan di sini, kemudian lacak klaim ya. Jadi harus diingat passwordnya sebelum kita klik klaim, karena nanti ada hubungannya apabila kita ingin melakukan lacak pengajuan secara online. Oke, sekian dulu penjelasan video hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk informasi mengenai Taspen yang lainnya bisa disimak pada playlist channel YouTube saya ini dengan judul Taspen. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.